Berkat penciuman seekor anjing pelacak bernama Ghost, visa student seorang calon mahasiswa dibatalkan dan dia dikenai denda hampir 38 juta rupiah. Itulah yang terjadi di Adelaide, Australia Selatan baru-baru ini. Dan ini menunjukkan betapa seriusnya pemerintah Australia dalam mengecek barang-barang bawaan penumpang internasional. Halo, nama saya Sastra Wijaya dan saya sekarang ini tinggal di Melbourne di Australia. Hari ini saya akan membicarakan mengenai pentingnya memperhatikan barang-barang bawaan kalau kita tiba dari luar negeri ke Australia. Karena kalau tidak, akibatnya bisa fatal. Artinya kita bisa terkena denda yang besar dan bahkan kita bisa dideportasi kembali ke negara masing-masing. Jadi menurut Departemen Agriculture, Fishery, dan Forestry, yaitu Departemen Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Australia, di kota Adelaide baru-baru ini, datang seorang calon mahasiswa internasional. Mahasiswa tersebut tidak disebutkan namanya maupun negara asalnya. Dia membawa 2,7 kg daging yang sudah dimasak, kemungkinan besar adalah daging babi, 300 gram telur, dan 6 bunga Kamboja segar atau frangipani. Entah mengapa dia tidak melaporkan barang-barang tersebut di kartu kedatangan dan anjing pelacak bernama Ghost dengan handler atau petugas bernama Rebecca kemudian mencium barang-barang tersebut dan melaporkannya kepada petugas yang lain. Setelah dilakukan pemeriksaan, petugas kemudian menjatuhkan denda sebesar $3.756 Australia atau sekitar 38 juta rupiah. Dan yang lebih fatal lagi adalah kemudian visa calon mahasiswa tersebut dibatalkan dan dia dideportasi kembali ke negaranya. Australia memang sangat ketat dalam hal barang-barang bawaan tersebut. Baru-baru ini, seorang warga asal Indonesia melaporkan bahwa dia dikenai denda dalam jumlah yang sama, sekitar 38 juta rupiah, ketika nasi dan lauk yang dibawanya yang akan dimakannya ketika tiba di Australia lupa dilaporkan. Jadi apa arti semua ini? Menurut petugas lapangan di Australia, ketika Anda hendak tiba ataupun bepergian ke Australia, kalau Anda ragu dengan barang-barang bawaan, tinggalkan saja, jangan dibawa. Namun hal yang kedua yang barangkali lebih penting lagi adalah ketika Anda tiba di sini dan membawa barang-barang tersebut, jangan lupa untuk kemudian melaporkan kepada petugas, biar mereka yang memastikan apakah barang-barang tersebut bisa dibawa masuk atau tidak. Saya pernah berbagi informasi mengenai denda bagi warga Indonesia tersebut di Instagram baru-baru ini, dan dari berbagai komentar yang saya dapatkan, ada dua kubu yang berpendapat berbeda. Kubu pertama mengatakan bahwa, ya, bawa saja barang-barang tersebut dan laporkan kepada petugas. Namun kubu kedua mengatakan bahwa untuk apa sih bawa barang-barang dari Indonesia? Toh semuanya sudah ada di Australia. Misalnya Indomie, bumbu masakan, ataupun barang-barang lainnya. Bagaimana pendapat pribadi saya mengenai hal tersebut? Saya sudah lebih dari 30 tahun melakukan perjalanan internasional sejak saya pindah ke Inggris di tahun 1994. Jadi saya sudah sering melakukan perjalanan dengan membawa barang-barang dari Indonesia ke negara lain maupun dari negara lain ke Australia ataupun ke Inggris dan negara-negara yang saya tuju. Saya tidak pernah mengalami insiden serius dan biasanya memang karena saya melaporkan barang-barang yang saya bawa. Dalam setahun terakhir ini, saya sudah melakukan perjalanan ke luar Australia 3 kali. 1 kali ke Jepang dan 2 kali ke Indonesia, yaitu di bulan Agustus dan bulan November. Khusus kalau dari Indonesia, saya sengaja membawa barang-barang dalam jumlah maksimal sesuai dengan bagasi yang diperbolehkan bagi penumpang kelas ekonomi, yaitu 30 kg. Saya sadar bahwa dalam beberapa tahun terakhir Australia sangat ketat dalam mengecek barang-barang bawaan penumpang internasional, termasuk dari Indonesia. Karena dalam beberapa tahun terakhir ini ada potensi kemungkinan menyebarnya wabah penyakit mulut dan kuku atau foot and mouth disease dari Indonesia ke Australia. Dalam beberapa tahun yang lalu saya pernah membawa daging, misalnya daging rendang ke Australia, dan itu berhasil lolos.
Namun sekarang dengan perkembangan terbaru, saya tidak lagi membawa barang-barang seperti daging, walaupun itu sudah dimasak, daging sapi ataupun daging babi. Tetapi saya tetap saja membawa barang-barang yang menurut saya diperbolehkan, seperti misalnya makanan kering, kue-kue, snacks, keripik ubi, keripik kentang, dan yang lainnya yang ada mereknya dan dibungkus dengan rapi. Dan menurut saya hal tersebut diperbolehkan, sehingga saya tidak khawatir sebenarnya bahwa barang-barang tersebut akan ditahan ataupun dibuang ketika tiba di Australia. Mengapa saya memutuskan tetap membawa barang-barang tersebut dari Indonesia, walaupun sebagian dari antaranya ada dijual di Australia? Faktor utama lebih pada hal nostalgia, karena barang-barang yang saya sukai misalnya bisa saya beli dari kota asal kelahiran saya seperti Jambi, seperti keripik, kacang-kacangan, dan hal-hal lainnya yang memang tidak dijual di sini. Atau misalnya saya pergi ke Jogja, saya membeli bakpia yang saya sukai dan kemudian saya bawa ke Australia. Jadi ada perbedaan besar mengenai barang bawaan yang saya bawa dari Indonesia ke Australia dalam beberapa tahun terakhir. Bulan November lalu, saya membawa abon ayam kalengan. Saya sebenarnya agak ragu-ragu apakah hal tersebut diperbolehkan. Namun ketika sampai di bandara Tullamarine di Melbourne, saya melaporkan bahwa saya membawa bahan makanan berisi daging. Oleh petugas pertama, dia kemudian menyarankan saya untuk pindah ataupun melewati pintu merah supaya ada pemeriksaan lebih lanjut. Ketika di sana, saya kemudian mengatakan kepada petugas berikutnya bahwa yang saya bawa adalah ayam abon kalengan, chicken floss. Dia kemudian mengatakan, oh kalau begitu sudah Anda boleh keluar begitu saja. Jadi saya lolos tanpa harus membongkar lagi koper saya. Jadi pada intinya, kalau Anda ingin membawa makanan, bahan makanan dari luar Australia, silakan lakukan, tetapi perhatikan dengan serius barang-barang bawaan tersebut. Dan ketika tiba di bandara, biasanya sudah ada peringatan, baik ketika pesawat hendak mendarat, di dalam pesawat ada peringatan, maupun ketika di darat, di terminal juga selalu ada berbagai pengumuman. Perhatikan ini dengan serius. Dan kalau Anda ragu-ragu, silakan tulis di kartu kedatangan dan biarkan kemudian petugas mengecek barang bawaan tersebut. Kalau kemudian barang tersebut tidak diperbolehkan dan dibuang, ya itu adalah risikonya. Tetapi kalau Anda mengikuti aturannya, menurut saya kita tidak akan terkena denda. Dan seperti kasus mahasiswa internasional tadi, calon mahasiswa tersebut visanya tidak dibatalkan dan kita bisa aman masuk ke dalam Australia. Itu saja perbincangan hari ini. Saya Sastra Wijaya. Sampai jumpa lagi.